beras premium dicampur sama beras yang kualitasnya medium. Yang jadi pertanyaannya gimana sih cara untuk bedainnya? Nah, kami datang ke pasar induk Cipinang di Jakarta. Kami sempat liputan ke sana, pedagang di sana itu mencak-mencak karena mereka nggak terima kalau dibilang beras mereka itu oplos. Karena kalau oplos kan kesannya negatif. Mereka lebih terima berasnya itu di mixing. Tujuannya bisa dapat kualitas yang lebih baik. Merek-merek itu sekarang sudah harus turun rak atau nggak boleh dipajang dan nggak boleh dijual. Tujuannya biar nggak rame nih di sosial media dan juga di masyarakat. Kalau di luar negeri, kita ngomongin luar negeri nih ya, beras-beras yang mixing itu sebenarnya hal biasa. Di kemasannya itu harus ada tulisannya. Itu beras dia ditanam di mana, terus siapa produsennya, apa aja pupuk yang dipakai, kapan panennya, berapa persen untuk mixingnya. Hai, aku Pulvi, selamat datang di Telusur Kasus Uncut. Jadi episode kali ini kita akan ngomongin soal oplosan beras. Nah, rame kan? Jadi banyak banget nih netizen yang bilang di Indonesia tuh apa-apa dioplos ya. Mulai dari Pertamax dioplos. Beras sebelum ini kan juga sempat tuh rame yang katanya beras dicampur sama plastik biar lebih untung ceritanya pedagangnya. Nah, kali ini sedikit sulit buat dibedain ya, karena beras premium dicampur sama beras yang kualitasnya medium. Yang jadi pertanyaannya gimana sih cara untuk bedainnya? Nah, kami datang ke pasar induk Cipinang di Jakarta. Kami sempat liputan ke sana, kami sempat baca-baca dulu nih di salah satu berita online yang bilang ada pedagang di Cipinang yang mereka ini menerima ngoplos beras. Tujuannya biar lebih murah, dapatnya lebih banyak. Tapi sayangnya di sana kami nggak mendapatkan pedagang yang dimaksud. Kami nggak bisa ketemu sama dia. Tapi ketika kami nanya-nanya sama pedagang, pedagang di sana itu mencak-mencak karena mereka nggak terima kalau dibilang beras mereka itu oplos. Karena kalau oplos kan kesannya negatif. Mereka lebih terima berasnya itu di mixing. Tujuannya bisa dapat kualitas yang lebih baik. Nah, tapi sebenarnya cara bedain beras, kalau kita nih orang awam, gampang-gampang susah. Nah, gimana caranya? Kemarin saya coba lihat beras satu dan beras lainnya. Jadi ternyata beras kalau beda jenis, kualitasnya jelas beda, warnanya beda, baunya juga beda. Nah, setelah itu kami sempat datang ke salah satu guru besar IPB di Bogor yang bilang sebenarnya modus mixing atau oplos itu tuh bukan modus baru, tapi udah lama banget. Bahkan kalau di Indonesia, zaman dulu, untuk mixing beras itu dibolehin. Tapi kalau sekarang yang jadi masalah kan, kita belinya beras premium, harganya premium, tapi ternyata isinya nggak semuanya premium. Bahkan merek-merek yang diumumin sama pemerintah ini merek-merek besar. Pastinya khawatir dong, karena kita udah beli mahal-mahal, tujuannya biar bisa dapat beras yang paling bagus, tapi ternyata justru beras itu ternyata di mixing atau dioplos sama yang kualitasnya kurang bagus. Nah, tapi ternyata di beberapa minimarket, terus ada juga toko-toko grosir, kami sempat ke sana, masih ada aja merek-merek itu yang dijual. Tapi kami sempat ketemu sama salah satu narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. Dia kerja di salah satu toko retail besar di Jakarta yang bilang merek-merek itu sekarang sudah harus turun rak atau nggak boleh dipajang dan nggak boleh dijual. Tujuannya biar nggak rame nih di sosial media dan juga di masyarakat. Tapi kalau soal pembelian sih ya so-so lah ya. Masih banyak juga pembeli yang beli beras premium meskipun harga beras sekarang mulai naik. Nah, kita coba lihat nih komentar-komentar netizen yang ada di YouTube kita. Pasti pada marah dong karena mereka nggak terima beras pun dioplos. Parah, minyak goreng dioplos, Pertamax dioplos, sekarang beras juga dioplos. Miris banget tinggal di Indonesia. Terus ada juga nih yang bilang, Erlin 86, udah lama baru terjadi, baru sekarang terungkap. Dulu-dulu ngapain aja? Sesuai kan sama katanya Prof. Edi, yang kalau sebenarnya modus ini tuh bukan modus lama. Sebenarnya jadi pertanyaan yang sama nih, kenapa? Kok baru sekarang sih diungkap, apalagi dengan merek-merek besar, dan ada banyak banget merek-merek yang akhirnya ketika diumumin, ternyata mereka ngoplos. Kemana aja selama ini pemerintah? Terus nih dari Melanisia Official, coba cek
beras karung kuning di Papua Tengah. Beras 10 kilo kadang dimasak dapat yang bagus, dapat juga yang kalau baru masak pagi, malam udah bau basi. Nah, ini aku juga pernah nih dapat beras 5 kilo, karena aku tinggal sendiri otomatis beras itu kan awet banget ya, karena lebih sering makan di luar. Beras itu paling aku simpan sekitar 3 sampai 5 bulan dan ketika udah di bulan kelima, ternyata berasnya ini mulai kutuan, ketika dimasak bau, aku sempat negatif thinking, oh mungkin Magicom atau Magic Jar-nya kali ya yang rusak. Tapi setelah aku coba dengan Magicom lain, ternyata memang beras ini kualitasnya jelek, padahal termasuk salah satu merek yang cukup terkenal. Nah, jangan-jangan beras aku juga beras oplosan kali ya? Karena rasanya pun juga beda banget nih dibandingkan dengan merek-merek yang harganya hampir sama nih, tapi rasanya beda banget. Nah, jadi Prof Edi tuh juga sempat cerita, kalau dulu sebenarnya tuh dibolehin untuk mixing ya, mixing beras. Misalnya, waktu itu lagi ada panen besar, terus ada beberapa ton beras yang dia disimpan, dikip sampai umurnya 1 tahun, terus ada beras baru nih yang barusan dipanen. Nah, untuk dapetin kualitas yang bagus atau kualitas yang sesuai dengan taste atau selera dari konsumen, mereka di mixing nih antara beras yang baru dipanen dan beras yang umurnya udah 1 tahun. Tapi ada syaratnya, ada asosiasi, kemudian ada pemerintah yang harus ngecek nih si beras yang umurnya 1 tahun dia masih layak nggak sih untuk dikonsumsi. Terus nanti di mixingnya itu berapa persen dan pastinya harganya juga harus disesuaikan. Jadi nggak boleh dijual dengan harga yang memang tinggi atau beras premium karena kan ini umurnya udah 1 tahun, yang ini masih barulah itu di mixing. Tapi lagi-lagi Prof Edi bilang sebenarnya yang sangat disayangkan adalah peraturan soal beras di Indonesia itu masih kurang tegas. Kalau di luar negeri, kita ngomongin luar negeri nih ya, beras-beras yang mixing itu sebenarnya hal biasa. Beras merah mungkin sama beras putih atau mungkin sama beras hitam ketika mereka dicampur, di kemasannya itu harus ada tulisannya. Itu beras dia ditanam di mana, terus siapa produsennya, apa aja pupuk yang dipakai, kapan panennya, berapa persen untuk mixingnya. Itu jelas. Kalau di Indonesia, kata Prof Edi sih belum jelas. Nah, jadi kalau ngomongin soal beras oplosan memang nggak ada habisnya. Yang pastinya pemerintah, pihak kepolisian, dan pihak-pihak terkait saat ini masih terus selidikin nih produsen-produsen yang diduga nakal. Kalau memang benar-benar curang dan ini sudah menimbulkan kerugian untuk kita, pastinya nanti akan ada hukuman yang setimpal, jadi bisa menimbulkan efek jerah. Coba cerita dong, kalian ada nggak pengalaman soal konsumsi beras oplosan? Komen di bawah.